Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bertemu kembali di acara Sahur on the Bed. Kita mencari keberkahan di dalam menjalankan ibadah sahur. Di bulan suci Ramadan, mungkin ini hari ke-6 ya, ke-7 ya. Ya, Subuh ke-7 ya. masuk ke 7. Subuh ke-7, sahur ke-7. Insya Allah saya di sini ditemani oleh Kang Ustadz Hayatul seperti biasa. Kang sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. semuanya apa nih? Alhamdulillah berkah Kang. Dan juga Kang Ustadz Saiful Japar. Sehat? Ustadz? Sehat apa dia? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan untuk ikhwatul iman juga yang di rumah yang sedang menyiapkan sahur atau yang sedang melaksanakan sahur, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah di hari ini ya. Dan mungkin untuk ikhwatul iman yang mau ikut atau mau memberikan tema bahasan yang mau dibahas apa sih? Boleh bisa langsung saja ke call center, insya Allah nanti untuk tema yang diarahkan atau diajukan oleh Iwatul Iman, teman-teman semua, insya Allah akan kita coba bahas di acara sahur ini ya, Ustaz ya. Ya. Dan Ustaz untuk subuh kali ini ada beberapa hal yang memang mau kita kupas ya Ustaz, mau kita bahas, mau kita sharing gitu. Jadi mungkin pada saat ini di momen Ramadan ini sangat banyak yang punya target, yang memiliki keinginan untuk merubah Ustaz. Berubah tentunya jadi lebih baik ya Ustaz. Berubah menjadi lebih baik. Tapi terkadang apa keburu keburu apa ya keburu namanya apa patah semangat itu karena apa karena merasa kok nggak berubah hidup tuh gitu ya kok saya mau merasa berubah tapi ternyata tidak ada perubahan itu atau perubahannya sangat sedikit itu. Nah mungkin Ustaz itu yang akan kita bahas nih buat Ikhwatul Iman semua insya Allah tentang perubahan yang memang ada niat nih kita untuk berubah. Tapi kadang-kadang kita merasa perubahan kita hanya sedikit, itu kita tidak merasa ada perubahan gitu. Jadi kebanyakan mungkin anak-anak muda sekarang ya, apalagi kalangan Gen Z gitu ya, ingin perubahan itu secara instan. Jadi istilahnya kalau disebut dengan sholat kita akan dilancarkan segala halnya. Gitu. Kita dengan di bulan Ramadan ini kita syaum, insya Allah hidup kita tenang gitu. Tapi kan memang sebetulnya tidak, maksudnya tidak mungkin bisa ya, tapi tidak secara langsung seperti itu. Atau seperti apa nih Sat? Jadi untuk perubahan memang sebetulnya harus yang seperti apa yang baiknya atau baiknya dari kita itu harus niatnya seperti apa Ustaz? Maka Kang Ustaz dari Kang Hayatul dulu mungkin. Oh iya. Baik, terima kasih Fadil atas waktunya terkait dengan tadi ya bulan Ramadan sebagai bulan perubahan Perubahan. barangkali yang memang jadi target kita ada satu kemajuan, ada satu progres yang hendak kita tuju. Ini menyambung juga di pertemuan sebelumnya ya, Iya. Saiful. Bahwasanya kita
ketika memasuki bulan Ramadan harus punya target-target tertentu. Ya, Namun ya tentu saja dari target yang kita buat ya, tentu harus dibuat secara serealistis mungkin. betul betul. Jangan juga gitu terlalu jauh lah gitu Hmm, dengan realita yang bisa kita tempuh. hmm, Termasuk bisa jadi memang memasuki pertengahan Ramadan itu biasanya adalah fase gamang ya. Biasanya awal-awal itu sudah semangat luar biasa nih. ya, Bisa kita rasakan dan hmm, saksikan sendiri gitu, hmm, masjid di awal-awal Ramadan itu luar biasa penuh. gitu, penuh ya, sampai yang dulu asalnya di depan Ya, jadi ke belakang gitu ya, terjadi kemunduran jadi gitu. kemunduran. Nah, sekarang mungkin juga ada sedikit kemajuan, bahkan Hmm, sudah maju barangkali ya di beberapa masjid. Nah, ya, ini mengindikasikan atau menjadikan pelajaran bagi kita semua, ternyata hmm, ya sebenarnya yang ingin berproses di bulan Ramadan itu banyak ya, ya, maksudnya hampir semua. hampir semua dari mulai anak-anak sampai Hmm, kemudian yang dewasa gitu, itu yang berproses banyak. ya. Tapi kemudian yang jadi persoalan atau pertanyaannya, siapa yang bertahan Nah, gitu ya. Makanya tadi kalau disebut tadi apakah perubahan itu mesti perlu, tentu saja, dan harus seperti apa gitu ya, ya. Sebenarnya perubahan itu sedikit apapun ya, kalau itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik, tentu itu lebih baik ya, maksudnya hmm, daripada tidak ada perubahan sama sekali, apalagi kalau misalkan perubahan yang dimaksud itu ke arah yang berlawanan, ya, kemunduran kemunduran ya. ya. Contoh misalkan kita sudah menetapkan target di awal itu untuk membaca Al-Quran satu hari satu juz. Hmm, Nah, itu untuk bisa bertahan saja itu ya, sebenarnya sudah merupakan satu keberhasilan lah, hmm, pencapaian, atau bertambah satu ayat dari ya, itu. Makanya sedikit perubahan yang kita lakukan gitu, kalaulah itu dilakukan secara kontinu, maka itu kalau kita bisa akumulasikan di jangka yang panjang, itu sebenarnya perubahan yang amat sangat besar. hmm, Nah, kita itu biasanya terlalu terburu-buru untuk berubah, itu memang harus ya instan lah ya, gitu. Kalau Ultraman mah tinggal langsung gini langsung gitu, berubah. langsung berubah ya, langsung jadi raksasa. Padahal kan kita itu bisa hadir seperti ini karena perubahan-perubahan kecil yang Betul betul. barangkali kita bisa rasakan kalau kita flashbacknya ya puluhan tahun ke belakang, mungkin 20 tahun ke belakang. Terbayang Hmm, nggak kita bisa duduk di sini iya iya. gitu ya, kemudian atau bisa sebesar ini, kan ini dari hal-hal yang kecil ya. Kalau makan kan sesuap sesuap gitu Hmm, ya, ya. dari yang sesuap-sesuap itu kan yang Jadi kemudian banyak bisa gitu. ya jadi kita seperti ini, bukan yang kan nggak ada yang makan sepiring-sepiring kan. Eh, Sudah langsung satu piring, tapi kan Sawap kayak sawap. sawap-sawap. Jadi hargai setiap perubahan yang kita sedang lakukan, yang kita progreskan, meskipun itu sangat sedikit. Kan itu ya. Jadi intinya dalam perubahan ini kita harus realistis juga ya, Sad, ya. Ya, Jadi kalau memang kita realistisnya kita di Ramadan ini bisa satu hari satu jus, ya, laksanakan ya. Sad. ya, Tapi kalau realistisnya mungkin berapa ayat ya laksanakan sih itu. Tapi terus konsisten ya. Sad. Jadi sedikit tapi konsisten itu. Dan memang mungkin intinya ya emang perubahan sekecil apapun harus kita hargai, itu kita menghargai diri kita ya Sad, ya. ya, Menghargai diri kita yang memang mau berubah. Nah mungkin untuk untuk perubahan ini nih, untuk perubahan ada yang emang ya tadi itu ya instan, itu ingin instan, dan memang terkadang dianggap bahwa tidak ada perubahan itu gagal gitu, dan akhirnya percuma lah udah weh kede lah gitu. Nah untuk menyiasati itu Ustadz gimana nih Ustadz? Ya, baik. Yang pertama barangkali tidak boleh putus asa, itu yang paling penting. Eh, La taqnatu min rahmatillah.
Kata Allah sendiri, janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Jadi merasa gagal, merasa belum maksimal, jangan kemudian diartikan bahwa saya tidak mengalami perubahan. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mengapresiasi kepada hambanya yang ingin selalu berubah. Ada diskusi ya yang isinya, barang siapa yang hambaku melangkah sejengkal untuk mendekatkan diri kepadaku, maka aku akan menyambutnya dengan satu depa. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan cara berjalan, maka Allah akan mendekatkan diri kepada hamba itu dengan jalan cepat. Begitu. Jadi rahmat Allah itu sangat luas, maka yang paling penting itu adalah la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah punya putus asa. Gitu. Karena rahmat Allah begitu luas. Tadi kata Ustaz Hayatul, step by step ya, sedikit demi sedikit. Karena langkah sedikit itu ternyata diapresiasi oleh Allah dengan langkah-langkah yang begitu banyak. Begitu. Jadi diapresiasi lebih ya Ustaz, perubahan kita itu. Nah, kemudian ada juga nih Ustaz, mungkin yang memang itu ada perubahan yang kalau disebut dia mau berubah tapi tidak instan, dia merasa bahwa itu gagal itu. Dan akhirnya dia tidak melaksanakan itu ya, tidak melanjutkan hal itu gitu. Dan ada juga saat yang berubah itu dia tujuannya bukan karena ingin memperbaiki diri gitu, tapi ingin menunjukkan diri. Nah, perubahan seperti itu bagaimana nih Sat? Apakah memang sebetulnya pada dasarnya boleh-boleh saja gitu, kita kalau disebut wasilahnya, kita kalau laki-laki wasilahnya karena perempuan, kita ingin berubah, tapi akhirnya kita jadi berubah sih. Ataupun wasilahnya karena pekerjaan, kita pengen dilihat baik, soleh, karena mungkin menerapkan di kerjaannya di kantornya, penerapan hal itu yang dinilainya, kita berubah untuk itu, tapi jadi berubah gitu. Nah, sebetulnya boleh nggak sih Ustaz untuk perubahan yang memang niat awalnya itu memang untuk hal lain gitu, bukan untuk diri kita sendiri. Mungkin banget dari Kang Hayatul atau dari Kang Ustadz Saiful. Ya, terkait dengan tadi barangkali ya, emang untuk berubah atau melangkah itu kita perlu dorongan. Dorongan itu sering kita sebut dengan motivasi. Dalam bahasa agama itu bisa jadi niat ya. Makanya tentu saja Nabi SAW menyebutkan bahwasanya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu memang tergantung kepada niatnya, kepada tendensinya, tujuannya untuk apa, dan semakin besar niat kita, semakin besar motivasi kita, yaitu peluang untuk melakukan perubahan, peluang untuk bergerak, melangkah itu tentu akan lebih besar pula daripada orang yang barangkali kekurangan motivasi, kekurangan keinginan hidup. Nah, itu kan lebih berbahaya lagi. Tapi memang di sini dalam pelaksanaannya atau dalam kenyataannya sering kita dapati bahwasanya motivasi itu beragam. Betul. Ya. Bisa itu ya dari diri sendiri atau juga bisa dari orang lain. Namun yang jelas ya, perubahan yang kita maksudkan kalaulah itu didasarkan pada niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi faktor-faktor seperti tadi ya bisa disebut sebagai faktor pendorong saja, pendukung ya. Jadi makanya kalau kita baca misalkan terkait dengan niat ini, bahkan kalau tidak salah Al-Ghazali ya di Ihya Ulumuddin berbicara ada fikih niat. Ya, maksud fikih niat itu fikih terkait dengan motivasi, bagaimana kita mengelola niat-niat kita supaya memang sudah sesuai dengan porsinya. Contoh misalkan untuk anak-anak nih kan memang sering dimotivasi biasanya dengan perkara-perkara yang lebih konkret. Gitu. Nanti bulan ini atau tahun ini Ramadannya tamat ya.
nanti Gitu, pasien THR gitu ya. usia THR gitu dapat baju baru. Itu kan sebenarnya motivasi yang bagus ya untuk anak-anak karena kan belum tahu konsep apa itu pahala Iya, ya, iya. konsep apa itu surga seperti apa gitu. Tapi ketika sudah terbiasa, oh ini motivasi yang baik. Nah, selanjutnya bisa jadi ya motivasi-motivasi ini harus lebih ditata dan juga diarahkan gitu sampai kemudian memang sudah sesuai dengan porsinya. Nanti memang ada ibadah-ibadah yang khusus memang tidak boleh ada niat lain. Ya, contohnya seperti sholat, itu Sholat. jelas kan ya. Iya. Semata-mata yang mengharap ridho Allah. Tapi ketika ibadah yang contoh misalkan ya kita pergi ke masjid, itu satu ibadah yang dimana niatnya itu bisa jadi tidak hanya satu dalam pengertian yang pokok ya, tapi bisa ada penunjang-penunjang yang lainnya. Contoh misalkan kita ke masjid itu untuk sholat wajib misalkan, Iya. tapi juga sekalian untuk sholat sunnahnya, sekalian juga ingin bersilaturahmi Iya. dan seterusnya. Nah, maka tinggal menempatkan saja gitu. Nanti faktor-faktor pendukung ini tetap jadikan pendukung saja gitu, tapi jangan kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang pokok. Oh iya. Jadi kita tentukan mana yang prioritas gitu Nah, ya. Mana yang prioritas, mana yang pendukung. Mungkin ada tambahan Ustadz siapa? Iya betul ya apa yang disampaikan Ustadz Ayatul bahwa motivasi itu sangat beragam. Bahkan kalau kita melihat redaksi tentang hadis niat juga itu redaksinya banyak. Ada yang innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat-niat itu. Jadi amalnya banyak dengan niat beragam. Ada juga innamal amalu binniyati. Ada yang amalnya satu tapi niatnya banyak. Tadi amalnya mungkin sholat tapi niatnya satu bisa silaturahim, dua mungkin sambil ngecek jamaah bagaimana kondisinya gitu ya, bagaimana makmumnya dan seterusnya gitu. Nah jadi memang begitu beragam. Nah, ada niat-niat yang nanti ya ta'allaqu bi umuri dunia yang berkaitan dengan hal-hal dunia. Maka itu sah-sah saja. Tadi seperti misalnya saya berbisnis ya capaiannya cuan. Begitu. Justru harus ada motivasi itu. Kalau ada usaha berbisnis tapi tidak ada motivasi cuan, sahayuna, justru aneh, tidak akan ada pendorong. Tidak akan majunya. Ya, jadi kalau yang berkaitan dunia ya silakan sah-sah saja. Misalnya mancing niatnya naon? Ya hiburan. Ya. Niatnya healing gitu. Menghindari kepenatan hidup. Sah-sah saja. Tapi tadi kata Ustaz itu kalau yang berkaitan dengan ibadah, tidak boleh. Karena kalau niatnya selain kepada Allah, maka ibadahnya menjadi sia-sia. Begitu. Nah, yang ideal itu baik berkaitan dengan dunia ataupun berkaitan dengan akhirat, apalagi berkaitan dengan akhirat, semuanya disandarkan niatnya kepada Allah, motivasinya kepada Allah. Nah, ini yang akan menjadi kekal dan ini yang akan menghadirkan ketenangan dan ketentraman. Pembisnis misalnya targetannya omsetnya segini sebulan, itu kan motivasinya. Tapi ketika targetannya tidak sesuai dengan ekspektasi, biasanya stres. Nah, tapi kalau misalnya niatnya itu bukan hanya tadi hal-hal yang dengan duniawi, tapi dengan hal-hal yang ukhrawi, paradigmanya begini, saya itu berikhtiar, adapun hasil hasilnya bagaimana Allah yang menentukan, saya hanya maksimal, itu akan lebih tenang menghadapi berapa realitanya ya, berhasil atau tidaknya tenang karena saya sudah berusaha. Ini sudah ditakdirkan Allah, porsi omsetnya segini atau segitu, begitu apa dia. Duh, asalkan kesehatan. Langsung merenung. Tapi betul Kang, memang kadang-kadang kita terlalu ekspektasi tinggi terhadap masalah duniawi ya, apalagi dalam hal bisnis gitu ya. Jadi kita merasa bahwa
effort kita, usaha kita sudah besar, maknya weh gitu Iya, kan betul. gitu. Kadang kan seperti itu gitu ya. Jadi hitung-hitungan dengan apa yang kita usahakan gitu. Padahal kan memang sebetulnya kan apa yang jadi usaha kita belum tentu hasilnya sesuai besarnya usaha kita, mungkin gitu ya. Betul. Mungkin untuk ini nih Kang Hatul, jadi usaha yang dilakukan ya, sebetulnya gini nih, ada juga salah satu perusahaannya termasuk di perusahaan teman saya ya. Jadi dia itu dibiasakan bahkan tiap hari ya, sebelum bekerja itu membaca Quran dulu. Hmm. Tapi ketika ada beberapa orang yang saya tanya, menilai rajin gitu ya, dan dia berkata ya iya mau iya weh, memang apa sih disuruh gitu sama kantor gitu sama ini. Jadi memang ada hal di mana yang ya dia untuk berbuat baik itu bukan karena bukan karena dia mau, tapi karena tuntutan, mungkin ya tuntutan pekerjaan lah, mungkin tuntutan pasangan lah. Tapi bisa jadi mungkin itu hal baik juga buat dia secara pribadi nantinya ke depannya. Tapi awalnya itu memang tidak berniat ke situ. Nah mungkin itu. Nah apakah memang motivasi seperti itu diperbolehkan nih? San? Ya, memang ketika kita memulai apalagi berubah dari satu perkara yang dimana kita itu nyaman ya di zona Ya, nyaman kita, kemudian mau berubah itu pasti ada satu tantangan betul. ya, atau bahkan bisa jadi banyak tantangan. Makanya dalam hadis itu hufatil jannatu bil makarih ya, bahwa surga itu ditutupi dengan hal-hal yang dibenci ya, atau setidaknya kita itu merasa tidak suka ya. Misalkan contoh yang ramai hari ini, katanya sahur itu mengganggu jam tidur. Ya, karena kalau sebelumnya ya kita tidur itu normal ya, Iya. gitu. Tapi sekarang kita harus dibiasakan bangun ya pukul 3 gitu. Karena kita memang awalnya salah memulai. Bangun pukul 3 gitu, tidur pukul 2. Ya tuh, kumata mengganggu jam tidur karena memang awalnya kita sudah tidak membiasakan. Makanya Iya. ketika ada perubahan itu artinya perlu yang namanya pembiasaan, dan itu Betul, memang betul. akan biasanya muncul ketidaksenangan, bahkan dalam tanda kutip keterpaksaan. Keterpaksaan. Seperti halnya barangkali gitu ketika dulu kita sepuh ya, mulai pesantren ya, di sekolah di pesantren itu kan dibiasakan awal itu harus baca Quran dulu gitu. Itu kan pembiasaan itu kalau yang awal pasti loh kok baca Quran dulu gitu dan Iya, iya, seterusnya. Tapi kan ketika sudah terbiasa, nah maka di sanalah nilai pendidikannya. Ketika kita sudah tidak lagi perlu ada dalam tanda kutip suruhan iya, iya. ya, perintah instruksi, tapi sudah mengalir dalam diri kita. Nah, itulah keberhasilannya tak ubahnya seperti kita di bulan Ramadan ini, di mana kita itu diarahkannya untuk tadilah misalkan untuk saum sendiri kan kita menahan diri dari perkara-perkara yang haram gitu. Iya. Jangan yang haram, yang halal pun kita tinggalkan. Iya. Nah, maka pembiasaan ini yang kemudian nilainya selepas Ramadan itu harus bisa kita jaga Iya. gitu. Dalam arti yang tadi awalnya kita itu memang terpaksa ya, dalam tanda kutip memang diwajibkan. Selepas bulan Ramadan itulah yang kemudian nanti diharapkan kita itu bisa menerima apa yang dulunya dianggap keterpaksaan Iya. menjadi suatu yang kita anggap sebagai kerinduan. Iya. Mungkin ada yang ditambahkan, San? Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja punya skenario perubahan itu memang harus dimulai dengan kebersamaan. Ayatnya kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu lafadznya bukan bi anfusihi tapi bi anfusihim. Kalimatnya pun kaum. Jadi tidaklah Allah akan merubah satu kaum Iya, iya. sampai dia merubah diri-diri mereka sendiri. Ini isyarat bahwa perubahan itu harus
dilakukan dan dimulai dengan kebersamaan. Ramadan ini berubahnya bukan personal dengan waktu yang berbeda-beda, tapi perubahannya serentak. Iya, iya. Mulai dari tadi jam tidur, Ya, Jam tidur. mengganggu jam tidur. mengganggu jam tidur, semuanya Iya. berubah. Iya. Biasanya kita bangun itu mungkin pas waktu subuh, sekarang bangun itu semua hampir serentak di waktu jam 3. Sebelum subuh. Ya. Sebelum subuh itu sudah mulai. Sudah ada aktivitas, sudah ada komunikasi dengan antara seorang ayah, seorang ibu, anak suami istri, anak. Terjadilah komunikasi di momentum itu. Iya. Itu semua berubah. Begitu ya. Kemudian perubahan yang lainnya secara serentak, kedisiplinan jam makan. Kita tidak berani curi-curi makan jam 2 siang, Iya. jam 12. Semuanya sebelum peluit dibunyikan tidak berani mengambil makanan itu. Jadi mulai dari kedisiplinan waktu semuanya berubah. Tidak ada yang makan pagi, tidak ada yang makan siang, tidak ada yang makan sore. Termasuk juga ibadah tarawih ini dilakukan secara serentak kebersamaan. Artinya perubahan itu akan sangat terasa kalau dilakukan bersama-sama. Kembali lagi kalau konteksnya dalam satu perusahaan, Iya. itu jadi hal yang bagus dan harus didorong oleh semua perusahaan apapun, bahwa perubahan itu harus dilakukan secara serentak. Dan itu bisa dilakukan oleh si owner itu, Iya, iya. si pemilik perusahaan itu, dan dengan memerintahkan karyawannya baca Quran, Iya. ya, itu akan berubah semuanya serentak, walaupun tadi mulainya dari keterpaksaan. Beda lagi kalau perubahannya mungkin masing-masing, ya, tidak disuruh gitu. Nu baca Quran Bebas. bebas gitu. Itu saya kira perubahannya tidak akan maksimal, mungkin hanya personal dan itu tidak efektif. Nah, Allah itu merubah itu betul-betul secara serentak gitu. Walaupun nanti hasilnya tergantung bianfusihim, tergantung nanti kembali kepada diri sendiri pribadi. lagi, ya gitu. Yang tadi ya betul-betul niatnya berubahnya maksimal, ya dialah yang akan mendapatkan sesuai dengan porsinya. Gitu. Iya. Jadi memang menarik ya tadi ya. Pertama mungkin dari Kang Hayatul ya tadi. Memang mungkin bukan ritme yang dibuat oleh agama Islam yang salah ya. Mungkin ritme kitanya yang salah ya. Ya. Dari bangun sahur itu. Dan memang kayak itu saya jadi teringat dulu gitu. Dulu orang tua saya, ibu saya gitu ya, sempat ditegur gitu, oleh nenek, oleh mamahnya, oleh ibunya. Tegurnya kenapa? Karena jadi kalau nyuruh saya tidur itu selalu gerak tidur, besok sekolah. Tong gitu atau gerak tidur, ke subuh kesiangan. Jadi mindset kitanya juga kan sebetulnya oh iya betul. Jadi memang terkadang memang mindset kita yang apa sih yang salah ya. Karena apa? Karena memang jadinya mindset saya adalah tidak boleh kesiangan. Pokoknya metong kesiangan gitu, sekolah kan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mindsetnya memang tidak kesiangan subuh, ya subuhnya tidak kesiangan dan memang sekolah pun bakalan tidak kesiangan gitu kan. Jadi memang kadang-kadang ya itu betul Kang. Perubahan itu adalah salah satu skenario yang memang dimunculkan di suatu kaum ya. Yeah. Di suatu kaum, ya kaum itu bisa jadi orang tua kita mungkin ya. Apa sih lingkungan keluarga, pertemanan atau pekerjaan itu ya. Dan memang ya betul kan mungkin itu jadi salah satu tugas kita juga ya untuk istilahnya kalau kita melihat ada kemaksiatan atau apa, ada tanggung jawab kita juga mungkin ya untuk menegur walaupun caranya seperti apa gitu ya. Mungkin itu yang harus kita cari strateginya mungkin itu. Dan saat ini ada pertanyaan nih Ustaz. Ada pertanyaan katanya pernah berubah tapi kembali lagi ke kesalahan yang sama. Kadang ada orang yang terjebak dalam masa lalunya. Mereka maraknya sekarang itu judol,
pinjol dan kecanduan miras. Terkadang banyak dari mereka yang sudah keluar dari hal tersebut tapi terjerat lagi. Nah, harus gimana katanya, Ustaz? Mungkin dari Ustaz Ya, itu. terkait dengan tadi ya, kita sudah ada nih berubah dari yang negatif ke positif, Ya. ke negatif lagi. Itu. Ya, kalau kata apa karyawan SPBU kembali lagi dari nol, Kembali gitu. lagi dari Dari nol. nol gitu. Nah, ini sebenarnya memang satu hal yang apa membuat kita itu tadi bisa jadi terjebak kepada putus asa gitu. Eh, Jadi sekarang misalkan ya Ramadan kita ada perubahan kayak Ramadan gitu deh gitu kan sering ada seperti itu. ya, Itu yang ya. sebenarnya harus dihindari karena ya nanti pertama ya, yang namanya apa perubahan itu memang bisa jadi kita tidak sadari kita itu sebenarnya sudah berubah Eh, gitu. Seiring dengan berjalannya waktu kita itu pada akhirnya gitu sudah ada di titik tertentu daripada sebelumnya eh, gitu. Nah, makanya dari proses yang bisa jadi tadi itu gitu hmm, lagi ada pengulangan-pengulangan. Selama kita masih punya niatan untuk kembali kepada jalur yang positif, ya. ya kita tentu harus punya optimisme. Yang Eh, tidak boleh itu ketika kita sudah misalkan dari positif kemudian ke negatif tapi tidak maju lagi ke positif. Nah, itu yang berbahaya. Nah, itu kan paradigma iblis yang dibangun oh iya. gitu, kepalang tanggung Eh, gitu. Apa karena sudah dibeginikan gitu. Iblis itu kan lauwian nahum ajmain. Nah, ya. sudah saja aku sesatkan mereka semua Eh, gitu. Karena ya sudah gitu. Tidak ada alasan lagi gitu untuk kemudian berubah ke arah yang lebih baik. Berbeda dengan Nabi Adam, berbeda dengan manusia yang tentu saja sebenarnya sama-sama punya kesalahan. eh, Ya, iblis punya salah, Nabi Adam punya salah, tapi punya keinginan untuk bertobat, untuk kembali ke eh, the tracknya, ya, 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 ya. on the path-nya On the gitu path. kan, ke jalannya, ke jalurnya gitu. Meskipun nanti juga Al-Ghazali diantaranya berbicara bagaimana dengan orang yang ongkoh tobat tapi gitu lagi. Ya selama ada keinginan tobat, maka bisa jadi ketika di waktu dia bertobat gitu, dosanya dihapuskan. Ya, Tapi ya. ketika kembali lagi ya di rapelnya juga kembali. Tapi ketika tobat dihapus lagi gitu. Iya, Maksudnya tidak ada kata yang namanya putus asa apalagi dari rahmat Allah. siap. Ya. Mungkin ada tambahan, Ustaz? Ya, itulah yang disebut dengan tobat sambal. Buat sama Tobat Sambalnya sambal lado. Jadi Allah itu ya ini yang harus diberitahu kepada mereka para pendosa, jangan pernah tadi berputus asa. Hmm. Kalau kembali lagi ya kembali lagi gitu. Allah itu dalam salah satu hadis itu membentangkan tangannya di waktu pagi Eh, untuk bisa menerima tobat orang-orang yang melakukan kemaksiatan di waktu malam. eh, Dan Allah akan membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima tobat orang-orang yang melakukan kemaksiatan di pagi hari. Jadi 24 jam Allah non-stop selalu menerima tobat. Kalau kamu melakukan dosa di malam hari ya tobat di siang harinya. iya, iya. Di siang harinya melakukan maksiat ya tobat di malam harinya. Allah akan Iya. selalu membuka dan tidak pernah menutup pintu tobat. Hatta yugorgir. Nah ini sampai kemudian nanti ruh di kerongkongan. Kalau sudah di kerongkongan, nah itu pintu tobat ditutup sebagaimana Firaun Iya. ketika tenggelam lalu mengatakan hari ini aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, ditutup pintu tobatnya karena tabir gaibnya sudah dibuka. Dan ini pun sekaligus menegaskan kisah tentang orang yang membunuh 100 jiwa. Hmm. Ketika dia membunuh 99 orang, dia ingin bertobat. Nah, ketika ingin bertobatnya, salah bertanya bukan kepada ahli ilmu, tapi kepada ahli ibadah yang tidak berilmu. Eh, Ketika mendengar dosa-dosanya, oh kamu terlalu banyak. Tidak akan ada pintu tobat bagimu. Loba teuing nu kitu Tobat mah geus kotor. Akhirnya kesal, dibunuh. Jadi we 100. Begitu.
Nah, akhirnya muncul lagi rasa tobat. Sudah membunuh pun ada lagi rasa tobat. Ya. Ingin bertobat. Akhirnya bertanya kepada ahli ilmu. Nah, orang berilmu ini karena taunya nu tadi nu tadi kayak salah ngajawab. Nilai ahli boteng sih kan. Ilmunya di sana gitu. Nah, itu kan ilmu. Belajar dari pengalaman. Ya, pengalaman. Berilmu dan berpengalaman. Nah, tadi guys ngejawab gitu langsung dibunuh. Akhirnya kemudian kamu akan diterima tobatnya dengan syarat begini. Nah, artinya kan selama mata masih terpejam terbuka. Sebelum mata terbejam, pintu tobat selalu terbuka. Ya, intinya mudah-mudahan innamal a'malu bil khawatim. Bahwa amal itu nanti tergantung endingnya. Nah, mudah-mudahan pas endingnya tuh pas saat bertobat. Begitu. Jadi jangan begini. Tadi paradigma iblis, geus kagok kurang memaksiat. Akhirnya tidak bertobat. Itu akhirnya terus saja maksiat sehingga kemudian dia menjadi ahli maksiat. Justru tadi harus seperti Adam. Walaupun bermaksiat ya bertobat. Maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi. Mudah-mudahan pas di akhir hayatnya bukan pas maksiatnya, tapi pas bertobatnya. Seperti tadi pembunuh 100 orang itu. Endingnya kan tobat. Masuk surga. Jadi diakhiri ketika sudah tobat ya. Iya. Itu ya mungkin husnul khotimah itu ya. Husnul khotimah. Jadi memang ada yang ada istilah katanya ada orang yang lama Islam ya tapi masuk neraka. Ada juga orang yang sebentar Islamnya tapi masuk surga katanya. Ya itu mungkin ya. Jadi memang endingnya kita di mana itu yang menentukan kita nasib kita mungkin ya seperti itu. Dan mungkin sebelum dilanjut, Ustaz nih, kita mau ada yang lewat dulu. Seperti biasa ada informasi ikhwan-ikhwan kita, teman-teman kita yang memiliki bisnis. Ya, yang pertama ini ada Kantin Rai. Mungkin Ikhwatul Iman Jamaah Dialog Islam sudah tidak asing dengan Kantin Rai. Kantin Rai buka di bulan Ramadan ini, buka dari mulai sahur dan juga sebelum berbuka ya, sebelum berbuka sekira mungkin pukul 3 ya. Pukul 3 setelah asar itu sudah buka. Jadi untuk teman-teman, untuk Ikhwatul Iman yang memang mau berbuka ataupun sahur dengan menu Sunda, datang saja ke Jalan Sawah Kurung 4 nomor 8 atau ada juga di Jalan Muhammad Ramdan nomor 14 Bandung. Ya, untuk berikutnya ini ada Awana Resort ya. Jadi ada Ikhwatul Iman kita juga Ustaz nih yang memang punya resort. Jadi buat teman-teman dan Ikhwatul Iman yang memang mau berlibur, mau healing, insya Allah di Awana Resort ini menyediakan tempat healing ya, ada camping di sini saat camping ground, camping regular, camping van, jadi ada van camping dan juga camping deck dan lain-lainnya. Dan insya Allah kalau Ikhwatul Iman teman-teman berniat bisa langsung saja lihat, cek di Instagramnya itu di @awanaresort ya. Dan kemudian untuk Ikhwatul Iman yang ada di sekitar Ciparai, di daerah Ciparai, itu ada juga Ikhwatul Iman kita yang membuka toko baju dan juga toko elektronik. Itu yaitu di Toko Laksana Ciparai. Toko Laksana Ciparai lokasinya ada di Jalan Paledang nomor 9 Ciparai di sebelah Masjid Agung Ciparai. Jadi kalau tahu Masjid Agung Ciparai, sebelahnya di Jalan Paledangnya itu ada toko Laksana Ciparai. Di sini apa saja? Mulai dari atasan, bawahan, sepatu, sendal, sarung, gamis, baju koko, dan juga macam-macam elektronik. Insya Allah bisa dilihat juga, dicek Instagramnya di @laksana Ciparai. Dan kemudian ini ada juga dari Mbak Anik ya. Mbak
Mbak Anik ini ada bisnis yaitu namanya JHD Snack ya, Jihad Snack. Jadi Jihad Snack ini menyediakan kue-kue basah dan juga kue-kue kering. Dan buat Ikhwatul Iman yang mau mesen, mau pesan untuk acara ataupun secara besar gitu ya, ataupun untuk berbisnis lagi nih kan, itu bisa langsung saja menghubungi Mbak Anik di nomor telepon 0895 3904 69062 atau bisa langsung ke lokasi yaitu di Jalan Dulatip nomor 90 yaitu JHD Snack ya. JHD Snack itu Jihad Snack. Dan yang terakhir kita ada juga Ikhwatul Iman kita yang buka baso, resto baso Cuanki Hegar Bandung di daerah Ciwastra. Di daerah Ciwastra dan lokasinya ada di Jalan Ciwastra nomor 243B. Atau bisa lihat juga mampir ke IG-nya yaitu di @cuanki Hegar Bandung. Jadi buat Ikhwatul Iman teman-teman yang di sekitar daerah Ciwastra bisa langsung saja sebelum kalau dari arah dari arah sini di mana? Dari arah apa itu teh? Kircon, Pasar Pasar Kordon. Kordon. Oh, Pasar Dari Pasar Kordon. Kordon. Setelah beberapa meter lah setelah ini, setelah belokan Margahayu. Wah, kemana yuk? Ke depannya kan terus. Oh ya. Ini kalau logam terus nanti ada Margahayu yang lewat belakangnya. Nah, ada di depannya dikit. Iya. Ya, mungkin itu buat teman-teman Ikhwatul Iman yang mau ke Baso ngecuanki bisa langsung saja ke daerah Ciwastra nomor 234B. Ya, mungkin Ustaz kita lanjut Ustaz. Mungkin ini ada sedikit lagi pertanyaan Ustaz. Jadi terkait perubahan Ustaz. Nah, Ustaz, sebetulnya nih perubahan itu butuh support system gak sih? Jadi betul gak memang ada orang yang punya alasan saya ini tidak berubah, saya ini seperti ini karena apa? Karena saya di keluarga yang tidak diberitahu agama. Teman-teman saya tidak tahu agama. Teman-teman saya banyak yang maksiat. Banyak yang jauh lah dari agama gitu ya. Jadi mau dari mana saya berubah gitu? Mau dari mana saya bisa menjadi lebih baik? Nah mungkin alasan seperti itu bisa diterima nggak nih Ustaz? Ya, terkait dengan perubahan butuh tidak support system ya, atau ada yang mendorong, Iya, menuntun. Nah, itu dalam bahasa agama disebut hidayah. hidayah. Iya. Jadi kan orang yang memberikan kita petunjuk tadi kan bisa dari keluarga, Iya, bisa dari lingkungan, sekolah, bisa gitu dan seterusnya. Ini sebenarnya memang segala sesuatunya ada dimensi-dimensi hidayahnya masing-masing. iya, iya. Tergantung dari seberapa besar kita bisa meresepsi atau menerima hal tersebut sebagai sebuah hidayah, sebagai support system gitu. Karena bisa jadi justru orang yang seharusnya itu kita anggap sebagai support system, tapi kitanya tidak menganggap itu sebagai support system, malah berkebalikan. Bukannya menjadi solusi ya, tapi bisa jadi malah jadi masalah. Artinya sebenarnya peluang-peluang untuk hidayah menjadi support system kita itu banyak, apalagi hari ini. Ya, dengan mudah kita itu mengakses pengetahuan ya, mengakses informasi ya. Betul. Bisa itu lewat ya HP kita gitu, di YouTube, platform manapun gitu kita bisa akses. Itu kan sebenarnya support system yang sangat-sangat kalau dibandingkan dengan orang tua kita dahulu kan amat sangat jauh. Ya, sangat terbuka. Sangat terbuka. Coba kalau kita mau bayangkan kepada sahabat Nabi seperti Salman Al-Farisi, itu kan beliau seperti yang dituliskan dalam recik-recik dakwah ya. Ustaz Abdurrahman gitu. Itu kan digambarkan
beliau menerima hidayah itu hanya dari gurunya saja, seorang Nasrani. Tapi dengan yakin dia ya mampu melintasi daratan Persia menuju daratan Arabia ya, sampai ke Madinah demi mencari hidayah tersebut. Nah, hidayah sekarang bisa jadi di hadapan kita, Iya, iya. di layar kita. Itu support system yang sangat besar pengaruhnya bisa jadi dalam kehidupan kita. Tapi ya kembali lagi, makanya dalam Al-Quran itu disebutkan waladina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum, dan barang siapa yang mereka itu mencari petunjuk, yang mencari mengupayakan adanya support system, maka Allah akan tambahkan hudan, akan tambahkan petunjuk tersebut, dan bahkan Allah akan berikan kepadanya ketakwaan. Iya. Sebetulnya terbuka ya gitu. Iya, terbuka. Mungkin ada tambahan, Ustaz? Ya, betul. Butuh dan perlu dicari. Ya. Gitu ya. Jadi kalau seandainya saya butuh support system tapi tidak dicari ya susah juga. Dan Betul, salah betul. satu support system terbaik itu ya tadi ya dalam bahasa hidayah. Jadi sebaik apapun support system dalam bentuk lingkungan, keluarga, kalau seandainya Allah tidak memberi hidayah juga tidak memiliki arti apa-apa. Betul, Keluarga, betul. lingkungan kita. Seperti Abu Thalib. Ya. Abu Thalib itu support sistemnya langsung Nabi. Interaksinya dengan Nabi gitu Oh ya. iya. Bahkan mengetahui bagaimana khosois karakteristik kenabian itu. Tapi kan akhirnya beliau tidak beriman ya. Yang ini yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih lah ya, yang membela dakwah Nabi, yang mensupport dakwah Nabi ternyata tidak login ya, tidak masuk Islam. Jadi artinya tadi ya saya sepakat dengan Ustaz Hayatul, harus dicari gitu dan kembali lagi ke diri kita gitu. Kalau seandainya kita tidak mau mencari ya hidayah itu padahal ada di layar kita, Iya. dan itu misalnya sahur on the pad, Ya. ya tidak akan tidak akan berpengaruh apapun support system itu. Tapi kalau seandainya kita mencari, insya Allah hidayah itu ada di depan mata kita. Betul, betul, Ustaz. Jadi sebetulnya hidayah itu tetap harus kita cari ya. Ya. Apalagi hidayah yang sudah datang harus kita jaga ya, harus kita Iya. sambut ya. Kadang-kadang kita juga dengan datangnya hidayah, kitanya tidak menyambut itu. Iya. Kadang ada gini, saat ini ada satu cerita, saya sempat membaca itu ya, satu cerita gitu. Jadi ada satu orang yang dia itu tenggelam. Dia tenggelam dan hanya kalau disebut ada kayu ya, hanya berdiam diri di kayu itu gitu. Dan dia meminta bantuan kepada Tuhannya, kepada Allah gitu. Ya Allah, tolong beri saya bantuan gitu. Kemudian datang yang pakai perahu kecil gitu. Nanti dulu saya tunggu bantuan dari Allah. Dia kemudian pergi dan kemudian ada lagi datang kapal besar. Nanti dulu saya tunggu pertolongan dari Allah. Dan kemudian datang helikopter gitu. Dan sama jawabannya, nanti dulu saya tunggu tunggu pertolongan dari Allah. Hingga akhirnya orang itu meninggal. Dan diceritakan beliau bertemu Tuhannya dan bertanya, saya sudah meminta beberapa kali, kenapa saya nggak ditolong oleh Allah gitu. Dan kalau di tulisannya itu, kamu ini bodoh atau apa gitu. Saya sudah mengirimkan 3 kali pertolongan, tapi kamu tidak terima itu gitu. Mungkin itu ya, sadar. Jadi memang kadang-kadang hidayah itu melewat gitu. Kadang-kadang kan hidayah itu datang ke kita ya, tapi kita tidak sadar. Ya mungkin munculnya dari short ya, bisa jadi dari short itu yang memang tiba-tiba muncul. Dolar. Ya mungkin seperti itu Kang. Jadi Ya, memang kurang lebih. kadang-kadang kita ini tidak menyadari bahwa hidayah itu telah muncul ke kita. Ceritanya kocak. Aduh, ablahu itu ya. Ya. Ya mungkin saat karena waktu juga mungkin.
Karena waktu juga, karena memang sebentar lagi kita mau adzan subuh nih. Mungkin ada closing statement nih, Kang. Mungkin dari Kang Hayat. Ya, baik, tadi dari mungkin tema besar yang dibahas terkait dengan perubahan ya Kang. Iya. Bahwasanya bulan Ramadan itu bisa dijadikan sebagai momentum, sebagai bulan perubahan dari apa yang kita telah alami selama 11 bulan yang telah kita jalani. Maka semoga di 1 bulan ini ada satu perubahan Iya. yang lebih baik. Dan tadi bisa jadi support system yang sengaja Allah sediakan di bulan Ramadan ini sudah full package ya. Full package Ya, ya. paket lengkap ya, dari mulai sholatnya, dari mulai saumnya gitu, bahkan barangkali gitu disediakan seperti ya banyak sekali kajian-kajian ilmu Iya. gitu. Di antaranya Salon the Pet ini harus dijadikan sebagai sarana atau support system jalan kita mendapatkan atau menjemput yang namanya hidayah. Iya, betul. Siap. Mungkin dari Ustaz siapa? Ya, perubahan itu tadi ya harus back to knowledge, harus dengan ilmu. Jangan sampai seperti kita tadi. Jadi harus by ilmu. Kalau seandainya tidak by ilmu, ya nanti bahaya gitu. Perubahan itu tidak akan langgang dan tidak akan mengakar kuat begitu. Iya. Kalau tidak by ilmu atau by pengetahuan begitu. Apa Dil? Ya, jadi tetap ya perubahan itu kita harus mempunyai dasar keilmuan juga ya Ustaz ya. Jadi memang kalau disebut kita tetap harus berguru juga lah ya gitu. Nah mungkin Ikhwatul Iman dikarenakan memang waktu juga, jadi sebetulnya perubahan kita insya Allah semua umat muslim di bulan Ramadan ini menginginkan perubahan menjadi lebih baik dalam dirinya. Tapi jangan sampai kita terburu-buru, pelan-pelan, tapi itu pasti. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita untuk menjadi lebih baik, itu kita harus apresiasi, terutama apresiasi kepada usaha yang kita lakukan hingga menjadi seperti ini. Mungkin tadi ya Kang Hayatul sangat mengena bahwa memang terkadang perubahan itu sudah terjadi. Jadi kita tidak sadar bahwa kita ini sudah berubah maju gitu ya. Yang kita anggap bahwa kita tidak berubah, ternyata kalau kita lihat dan kita tidak sadari bahwa kita sudah berubah menjadi lebih baik. Dan mungkin sekian untuk Ikhwatul Iman semua. Terima kasih Kang Hayatul, terima kasih Ustadz Saiful, jazakumullah khairan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi ya di episode berikutnya. Dan juga terima kasih untuk tim yang bertugas, ada Kang Najmi, ada juga Kang Davin, ada juga Kang John, dan juga ada Kang Arya. Mungkin semua sekian untuk kita dari Studio Pusat. Kita pamit undur diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.